Pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking memenuhi panggilan pemeriksaan polisi terkait kasus pemalsuan surat jalan Joko Chandra. Anita diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Marcelina Tumondo langsung dari Bareskrim Polri Jakarta. Marcelina, jam berapa Anita Kolopaking datang memenuhi panggilan pemeriksaan? Naila, hari ini Anita Kolopaking selaku pengacara Joko Chandra sekaligus tersangka dalam kasus surat jalan palsu telah memenuhi panggilan pihak kepolisian di mana Anita tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Dalam hal ini setelah Anita Kolopaking memenuhi panggilan, ia menjalani pemeriksaan di mana kepolisian memiliki waktu selama 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan juga nantinya akan memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Anita Kolopaking. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana keterangan dari pihak kepolisian, di mana kami awak media juga telah diberikan informasi bahwa sebentar lagi akan dilakukan konferensi pers terkait dengan pemeriksaan Anita Kolopaking sebagai tersangka. Untuk kedatangannya hari ini merupakan pemeriksaan perdana Anita Kolopaking sebagai tersangka setelah sebelumnya ia telah diperiksa sebanyak 3 kali sebagai saksi dalam kasus yang sama. Kemudian panggilan ini merupakan panggilan yang kedua dari pihak polisi setelah panggilan pertama untuk pemeriksaan tersangkanya ini tanggal 4 Agustus yang lalu tidak bisa dipenuhi oleh Anita Kolopaking, di mana pada saat itu ia juga mengajukan surat untuk menunda pemeriksaannya karena saat itu ia menghadiri pemeriksaan ataupun wawancara dengan pihak LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk meminta perlindungan dalam hal kasus yang saat ini sedang diperiksa, yaitu terkait dengan pemalsuan surat jalan Joko Chandra. Dalam kasus ini Anita Kolopaking tidak berperan sendirian, melainkan ada satu tersangka lainnya, yaitu Brigjen Pol Prasetyo Utomo yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, yang diduga bersama-sama melakukan dan juga menerbitkan surat jalan Joko Chandra yang diperlukannya untuk pergi ataupun berangkat dari Pontianak ke Jakarta dan juga sebaliknya untuk mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan kasusnya yang lama, yaitu kasus pengalihan hak tagih atau KESI Bank Bali, yang dalam hal ini Joko Chandra juga telah berstatus sebagai terpidana dalam kasus tersebut. Keduanya, baik Anita Kolopaking maupun Prasetyo Utomo, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan Prasetyo Utomo juga telah dicabut dari jabatannya tersebut di Bareskrim Polri, dan di mana ia juga telah dicabut untuk mengikuti pemeriksaannya sebagai tersangka. Keduanya juga telah disangkakan sejumlah pasal berlapis, di mana untuk Anita Kolopaking ia disangkakan melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP terkait penggunaan surat palsu dan pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan. Kemudian untuk Brigjen Pol Prasetyo Utomo, ia juga dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP. Pasal 263 KUHP yang menyebutkan tentang ketentuan soal pemalsuan surat jalan tersebut, dan juga pasal 426 KUHP terkait dengan sengaja membiarkan adanya pihak yang melakukan kejahatan dan juga menghalang-halangi adanya pemeriksaan ataupun penyidikan dari pihak kepolisian maupun kejaksaan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan bagaimana tanggapan ataupun dari pihak kepolisian terkait dengan pemeriksaan Anita Kolopaking sebagai tersangka hari ini. Demikian, Naila. Marcelina Tumondo melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.